1. Beberapa peristiwa yang mendorong kemunduran dinasti Umayyah diantaranya: 1. Figur pewaris kekhalifahan yang lemah. 2. Hak istimewa para khalifah dinasti Umayyah terhadap kaum Mawali. 3. Adanya ketentuan tata cara pengangkatan khalifah. 4. Perpindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Pernyataan di atas yang menunjukkan peristiwa sebab kemunduran dinasti Umayyah adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4. Jawabannya C. 1 dan 4. 2. Perpindahan kekhalifahan dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah menurut sejarawan bukan sekedar pergantian, akan tetapi merupakan titik-titik. A. Inovasi dalam sejarah Islam. B. Revolusi dalam sejarah Islam. C. Kudeta dalam sejarah Islam. D. Kendala dalam sejarah Islam. Jawabannya B. Revolusi dalam sejarah Islam. 3. Abu Abbas As-Suffah adalah salah satu tokoh pendiri dinasti Abbasiyah yang juga dikenal dengan nama titik-titik. A. Ibrahim bin Muhammad. B. Abu Muslim Al-Khurasani. C. Abdullah bin Ali. D. Abdullah bin Muhammad. Jawabannya D. Abdullah bin Muhammad. 4. Kelompok Muslim non-Arab yang diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 di bawah Muslim Arab pada masa pemerintahan dinasti Umayyah adalah: A. Mawali. B. Zimmi. C. Zionis. D. Badui. Jawabannya A. Mawali. 5. Abu Abbas As-Suffah diangkat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada saat berusia titik-titik. A. 28 tahun. B. 29 tahun. C. 30 tahun. D. 31 tahun. Jawabannya B. 29 tahun. 6. Selama masa pemerintahan dinasti Umayyah, perlawanan terberat yang dihadapi datang dari titik-titik. A. Kaum Mawali. B. Bani Quraisy. C. Bani Hashim. D. Bani Abbas. Jawabannya D. Bani Abbas. 7. Seorang penyair kenamaan muncul pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid adalah: A. Ibnu Khaldun. B. Abu Abbas. C. Abu Nawas. D. Al-Qushairi. Jawabannya C. Abu Nawas. 8. Harun ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada usia yang sangat muda untuk menggantikan titik-titik. A. Al-Mansur. B. Al-Hadi. C. Al-Mahdi. D. Al-Amin. Jawabannya A. Al-Mansur. 9. Untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas politik dinasti Abbasiyah, Khalifah Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke wilayah titik-titik. A. Damaskus. B. Anbar. C. Baghdad. D. Kufah. Jawabannya A. Damaskus. 10. Dalam pembenahan kebijakan pemerintahan di lembaga kehakiman negara, Khalifah Al-Mansur mengangkat Muhammad bin Abdul Rahman sebagai titik-titik. A. Perdana Menteri. B. Wazir. C. Amirul Umara. D. Hakim. Jawabannya C. Amirul Umara. 11. Untuk membangun hubungan diplomatik dengan wilayah di luar Jazirah Arabia, Al-Mansur membuat perjanjian damai dan gencatan senjata dengan titik-titik. A. Kaisar Bizantium. B. Kaisar Konstantin V. C. Kaisar Romawi. D. Kaisar Persia. Jawabannya B. Kaisar Konstantin V. 12. Seorang wanita yang sangat berpengaruh pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid adalah: A. Ummu Salamah. B. Zubaidah binti Ja'far. C. Khairuz Zuran. D. Salamah al-Barbariyah. Jawabannya B. Zubaidah binti Ja'far. 13. Ilmuwan Nasrani yang menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles pada masa Khalifah Al-Ma'mun adalah: A. Hunain bin Ishaq.
B. Yuhanna bin Musawih, C. Sabit bin Qura', D. Qusta bin Luqa'. Jawabannya A. Hunain bin Ishaq. 14. Khalifah Al-Ma'mun wafat pada tahun 2018 Hijriah atau 833 Masehi pada saat penaklukan wilayah A. Pulau Sisilia, B. Pulau Kreta, C. Iskandaria, D. Bizantium. Jawabannya D. Bizantium. 15. Beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa kepemimpinan Harun ar-Rasyid mirip dengan khalifah dinasti Umayyah yang bernama A. Abdul Malik bin Marwan, B. Muawiyah bin Abu Sufyan, C. Umar bin Abdul Aziz, D. Muawiyah bin Yazid. Jawabannya C. Umar bin Abdul Aziz. 16. Khalifah dinasti Abbasiyah yang dikenal sebagai pembaharu ilmu pengetahuan adalah A. Abu Abbas As-Soffah, B. Harun ar-Rasyid, C. Abu Ja'far al-Mansur, D. Abdullah al-Ma'mun. Jawabannya D. Abdullah al-Ma'mun. 17. Sebelum diangkat menjadi khalifah, al-Ma'mun telah menjabat sebagai gubernur di wilayah A. Baghdad, B. Humaimah, C. Kufah, D. Khurasan. Jawabannya D. Khurasan. 18. Untuk memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya, pemerintahan dinasti Abbasiyah membutuhkan A. Dana yang cukup besar, B. Hak istimewa para khalifah, C. Banyak panglima perang, D. Kekuatan militer. Jawabannya D. Kekuatan militer. 19. Al-Qura adalah sebuah desa yang mendapatkan hak otonomi penuh untuk mengatur pemerintahan desanya sendiri yang dikepalai oleh A. Shaykhoni, B. Shaykhul Qaryah, C. Syekh, D. Amir. Jawabannya B. Shaykhul Qaryah. 20. Pada periode 4, dinasti Abbasiyah mendapat serbuan bangsa Tartar dan ekspansi dari dinasti A. Ayyubiyah, B. Fatimiyah, C. Turki Utsmani, D. Aghlabiyah. Jawabannya C. Turki Utsmani. 21. Pasukan elit yang digaji tinggi sebagai pengawal khalifah dinasti Abbasiyah dinamakan A. Amir, B. Qaid, C. Arif, D. Haras. Jawabannya D. Haras. 22. Lembaga di bawah Diwanul Kitabah atau Sekretaris Negara yang bertugas di bidang kemiliteran disebut A. Katibul Kharaj, B. Katibul Rasail, C. Katibul Syurtah, D. Katibul Jund. Jawabannya C. Katibul Syurtah. 23. Imaratul Istila adalah provinsi yang didirikan oleh seorang panglima dengan cara kekerasan dan harus diakui sebagai A. Raja di wilayah tersebut, B. Gubernur di wilayah tersebut, C. Sultan di wilayah tersebut, D. Kepala desa di wilayah tersebut. Jawabannya C. Sultan di wilayah tersebut. 24. Khalifah dinasti Abbasiyah yang pertama kali mengeluarkan uang dinar atau emas adalah A. Abdullah al-Ma'mun, B. Abul Abbas As-Soffah, C. Harun ar-Rasyid, D. Abu Ja'far al-Mansur. Jawabannya C. Harun ar-Rasyid. 25. Pasukan dinasti Abbasiyah yang berasal dari para budak-budak belian dan dikelompokkan dalam satu resimen dan digaji oleh komandan mereka adalah A. Ghilman, B. Syakiriyah, C. Ar-Roda, D. Manjanik. Jawabannya A. Ghilman. 26. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah terjadi peradaban emas dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam yang dikenal dengan istilah A. The Golden Way, B. The Golden Era, C. The Golden K, D. The Golden Age. Jawabannya D. The Golden Age. 27. Salah satu tujuan pembangunan armada pertahanan laut dinasti Abbasiyah adalah
untuk mengantisipasi A. Masuknya pedagang asing, B. Serangan lawan politik, C. Serangan kaum pemberontak, D. Serangan bajak laut. Jawabannya D. Serangan bajak laut. 28. Manajemen pemerintahan dinasti Abbasiyah menggunakan pola sentralisasi yang disebut A. An-Nizamul Mulk, B. Imaratul Hassah, C. An-Nizamul Idari Al-Markazi, D. Katibus Syurtah. Jawabannya B. Imaratul Hassah. 29. Corak pemikiran yang khas dari kaum Mu'tazilah adalah berdasar pada A. Adat istiadat, B. Rasio, C. Kebudayaan, D. Realita. Jawabannya B. Rasio. 30. Cendekiawan Muslim, pengarang buku kedokteran pertama pada tahun 850 Masehi adalah A. Al-Kindi, B. Ibnu Sina, C. Ar-Razi, D. At-Tabari. Jawabannya B. Ibnu Sina. 31. Kelompok umat Islam yang tertarik pada filsafat Yunani adalah A. Kaum Syiah, B. Kaum Sunni, C. Kaum Mu'tazilah, D. Kaum Sufi. Jawabannya C. Kaum Mu'tazilah. 32. Dari berbagai naskah kuno, buku-buku yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah astronomi karena A. berkaitan dengan benda-benda langit, B. sebagai induk dari berbagai ilmu pengetahuan, C. berkaitan erat dengan bintang, D. mempunyai nilai praktis bagi umat Islam. Jawabannya D. mempunyai nilai praktis bagi umat Islam. 33. Filosof Muslim yang pernah menjabat sebagai gubernur Saragossa dan menteri semasa Abu Bakar Ibrahim adalah A. Ibnu Tufail, B. Ibnu Bajjah, C. Al-Farabi, D. Ibnu Rushd. Jawabannya B. Ibnu Bajjah. 34. Ilmuwan Muslim astronomi pertama yang dikenal sebagai pembuat astrolabe adalah A. Nasiruddin At-Tusi, B. Musa Al-Khawarizmi, C. Al-Battani, D. Muhammad Al-Fazari. Jawabannya D. Muhammad Al-Fazari. 35. Salah satu bukti kemajuan ilmu kedokteran pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid bahwa di kota Baghdad telah terdapat dokter sebanyak A. 500 orang, B. 600 orang, C. 700 orang, D. 800 orang. Jawabannya D. 800 orang. 36. Penghubung yang paling penting antara tradisi kedokteran Islam dan tradisi kedokteran sebelumnya adalah A. Akademi Jundi Sapur, B. Universitas Andalas, C. Universitas Syiah Kuala, D. Universitas Al-Azhar. Jawabannya A. Akademi Jundi Sapur. 37. Ilmu pengetahuan yang mempersoalkan tentang hakikat dari segala yang ada adalah A. Filsafat, B. Sejarah, C. Geografi, D. Astronomi. Jawabannya A. Filsafat. 38. Sejarawan Muslim pertama yang telah menulis Sirah Al-Nabawiyah li Ibn Ishaq tentang biografi Rasulullah pertama dan paling lengkap adalah A. Ibnu Ishaq, B. Ahmad bin Fadlan, C. Al-Biruni, D. Ibnu Kardabeh. Jawabannya A. Ibnu Ishaq. 39. Pembuatan peta bumi yang besar oleh tim 70 geografer pada tahun 830 Masehi dipimpin oleh A. Hunain bin Ishaq, B. Al-Khawarizmi, C. Abdullah bin Muqaffa, D. Yuhana bin Musawah. Jawabannya B. Al-Khawarizmi. 40. Salah satu cara ulama hadis periode kelima untuk membukukan hadis dan memisahkannya dari fatwa-fatwa sahabat adalah A. Menghimpun hadis yang sahih saja, B. Menghimpun kritik hadis kepada sanad, C. Membuat klasifikasi hadis, D. Menghimpun hadis dari para sahabat. Jawabannya C. Membuat klasifikasi hadis. 41. Menurut klasifikasi hadis pada periode kelima,
Mauquf adalah hadis yang disandarkan pada titik-titik. A. Sahabat, B. Tabi'in, C. Nabi Muhammad SAW, D. Ulama. Jawabannya A. Sahabat. 42. Salah seorang ulama besar yang merintis pemisahan hadis-hadis sahih dan tidak sahih adalah A. Hunain bin Ishaq, B. Imam Bukhari dan Muslim, C. Musa al-Abbasi, D. Ishaq bin Rohokai. Jawabannya B. Imam Bukhari dan Muslim. 43. Penafsiran Al-Quran dengan menggunakan hadis-hadis Nabi atau fatwa-fatwa sahabat dinamakan titik-titik. A. Tafsir Al-Manar, B. Tafsir Bira'yi, C. Tafsir Al-Jami', D. Tafsir Bil Ma'sur. Jawabannya D. Tafsir Bil Ma'sur. 44. Istana emas yang dibangun Khalifah Al-Mansur di pusat kota Baghdad dengan luas sekitar 160.000 hasta persegi bernama titik-titik. A. Qasru Ahmar, B. Qasr Az-Zahab, C. Istana Abadi, D. Qasr Al-Khuldi. Jawabannya B. Qasr Az-Zahab. 45. Berikut yang bukan termasuk kitab fikih hasil karya Imam Syafi'i adalah A. Ar-Risalah, B. Jami' Al-Kabir, C. Al-Um, D. Usul Al-Fiqh. Jawabannya B. Jami' Al-Kabir. 46. Kitab hadis yang menempati peringkat pertama adalah A. Sunan At-Tirmidzi, B. Sahih Muslim, C. Kutubus Sittah, D. Sahih Bukhari. Jawabannya D. Sahih Bukhari. 47. Kitab Ihya Ulumuddin adalah salah satu kitab tasawuf karya Al-Ghazali yang merupakan perpaduan antara titik-titik. A. Tafsir dan hadis, B. Fikih dan tasawuf, C. Tafsir dan fikih, D. Tasawuf dan tarekat. Jawabannya B. Fikih dan tasawuf. 48. Sebuah gedung yang dibangun pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yang digunakan untuk pengamatan dan penelitian matematika dan astronomi dinamakan titik-titik. A. Krematorium, B. Observatorium, C. Sanatorium, D. Laboratorium. Jawabannya B. Observatorium. 49. Avicenna adalah panggilan dari dunia barat yang diberikan kepada ilmuwan muslim yang bernama titik-titik. A. Ibnu Sina, B. Ibnu Maskawih, C. Al-Kindi, D. Jabir bin Hayyan. Jawabannya A. Ibnu Sina. 50. Geber adalah panggilan dari dunia barat yang diberikan kepada ilmuwan muslim yang bernama titik-titik. A. Jabir bin Hayyan, B. Ibnu Maskawih, C. Abdullah bin Sina, D. Al-Khawarizmi. Jawabannya A. Jabir bin Hayyan.